bisa komsel gabungan lagi dan mungkin banyak yang pulang kampung gitu ya. Tapi seberapa kita yang ada, kita tetap haus ya, amin, dengan Tuhan. Bahkan kita berdoa buat rekan-rekan yang pulang kampung terus terhubung dengan Tuhan, amin. Dan malam ini temanya terhubung gitu ya. Temanya terhubung dan saya rindu kita mau sama-sama belajar dan kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, amin. Oke ya, kita nggak mau diganggu dengan apapun gitu ya. Ya, bilang kiri kanan jangan ganggu saya. Saya mau dengar firman Tuhan. Iya. Oke, saya percaya bahwa waktu kita datang ke tempat ini, ke kota ini teman-teman, itu bukan suatu kebetulan, amin. Karena ada rancangan Tuhan yang besar dalam setiap kita. Kita percaya nggak percaya gitu teman-teman. Tuhan bawa kita ke sini itu bukan suatu kebetulan gitu. Dan ini yang kita mau kejar di hadapan Tuhan. Apa sih Tuhan? Maksudmu Engkau bawa saya ke kota ini? Ya enggak? Apa sih Tuhan? Apakah hanya sekedar pelarian? Ada yang masih merasa pelarian ke kota ini? Ya kan? Tapi saya percaya bahwa Tuhan membawa kita ke tempat ini gitu ya. Ke kota ini karena ada tujuan yang besar. Amin. Dan saya berdoa gitu ya buat setiap kita gitu ya, buat anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa Tuhan. Akan lahir anak-anak muda yang cintakan Tuhan di kampus-kampus. Amin. Kita rindu melihat anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang cintakan Tuhan bangkit di kampus-kampus. Ya kan? Di kampus di Samarinda banyak sekali kampus-kampus teman-teman. Ya kan? Kampus Unmul, kampus. Selamat datang juga buat teman-teman di Widagama gitu ya. Teman-teman PMK. Dan kita rindu lebih lagi banyak hal yang terjadi di kampus-kampus. Amin. Dan sebagai anak muda Tuhan gitu ya, sebagai anak muda Tuhan, kita rindukan pasti ya waktu kita datang ke tempat ini kita merindukan ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan, amin. Kalau kita nggak datang, kalau kita datang ke tempat ini atau ke tempat ibadah hanya dengan ya hari sudah hari Selasa, sudah saatnya ini hari Minggu, ya saya harus ke gereja. Dijauhkanlah daripada kita itu, amin. Kita menjadi anak-anak muda yang antusias. Apa ya? Hari Selasa ini apa ya yang Tuhan mau nyatakan bagi kita? Dan kita mau mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan lebih lagi. Ada 3 hal menurut saya supaya kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Yang pertama, teman-teman. Yang pertama, kita harus hidup di dalam komunitas. Kita harus menemukan komunitas orang benar. Kita harus menemukan persekutuan yang benar, teman-teman. Bukan persekutuan dengan orang dunia. Amin. Karena apa teman-teman? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya percaya sekali bahwa di dalam hati teman-teman begitu merindukan untuk mengenal Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya sekali. Saya percaya sekali teman-teman. Dan sekali lagi bahwa kita harus masuk pada komunitas yang benar. Kalau enggak kita akan terbawa gerus teman-teman. Teman-teman datang dari kampung, saya juga dari kampung gitu ya. Kalau enggak temukan komunitas yang benar, kita akan hilang. Ini saya akan nambahkan aja dari apa yang disampaikan Kak Daya waktu bulan sebelumnya gitu. Yang pertama kita harus masuk dalam komunitas gitu ya teman-teman. Baru yang kedua. Yang kedua kita mesti memberi diri yang namanya dimuridkan. Sudah dimuridkan semuanya? Sudah dimuridkan? Wih, ragu-ragu nih. Ini kayaknya saya agak horor gitu ya. Kayak salam dulu kiri kanannya deh. Boleh salam kiri kanannya. Kasih senyum dong. Nih jadi saya jadi takut ini ya. Oke, kita santai aja ya. Oke. Nah, saya percaya bahwa kita rindu mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Yang pertama tadi kita komunitas. Kita harus masuk dalam komunitas. Kita berdoa di kampus-kampus, KBMK, PMK mengalami Tuhan. Bahkan kehadiran pelayanan ini gitu ya. Itu untuk anak-anak muda supaya mengalami Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Just it, itu aja.
Gak ada yang lain. Amin. Dan yang kedua tadi, pemuridan. Kita harus masuk kepada pemuridan. Kalau dibilang Matius 28 ayat 19 sampai 20 dia bilang, pergilah. Jadikanlah segala bangsa murid. Murid siapa? Murid Yesus, benar gak? Murid, bang, kan saya harus jadi murid Yesus, bukan jadi murid abang atau kakak-kakak. Tapi pertanyaan begini, sudah ada nggak di sini yang sudah bisa langsung terkonek dengan Tuhan? Kalau ada, saya mau belajar. Tapi selama kita belum bisa sampai terkonek dengan Tuhan, kita butuh yang namanya pembimbing. Amin. Kita butuh teman. Kita butuh yang namanya dibimbing. Kita nggak bisa sendiri gitu. Ya karena mungkin sedikit cerita. Saya sebelum di Samarinda, saya sering mengalami yang namanya retreat. Ada yang belum pernah ikut retreat? Yang belum pernah retreat, angkat tangan dong. Yang belum pernah ikut retreat, apapun itu, yang belum pernah ikut retreat, angkat tangan dong. Oh iya, nanti kita akan ngadakan retreat, teman-teman harus ikut. Nah, waktu itu saya ikut retreat, saya mengalami Tuhan. Tapi pulang dari tempat retreat, saya berpikir bahwa saya merasa, oh ini nggak apa-apa nih. Bicara tentang dosa, berbicara tentang semuanya kompromi, nggak apa-apa ini sedikit-sedikit. Aku akhirnya jatuh lagi, kembali lagi ke kubangan, teman-teman. Karena nggak ada yang bimbing saya, nggak ada yang bimbing saya. Saya bisa ngalamin Tuhan, tapi nggak ada yang bimbing saya. Makanya saya memberi diri waktu datang ke tempat ini, bersyukur gitu. Saya ditangkap Tuhan. Kita perlu yang namanya dimuridkan. Kita mesti punya pembimbing. Kita bisa cerita. Karena apa, teman-teman? Waktu kita dimuridkan, kita bisa mengalami kemerdekaan, amin. Kita bisa didoakan, kita bisa cerita semuanya. Bahkan lebih daripada itu, teman-teman. Kita bisa mengalami pengenalan Tuhan lebih lagi, amin. Kita nggak dengan logika kita, oh nggak apa-apa, oh ini nggak apa-apa, gimana ya? Ini nyontek nggak apa-apa ya, demi kebaikan lah nggak apa-apa gitu. Ada yang masih mikir gitu? Kan saya juga mikir gitu, nggak apa-apa demi kebaikan, bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah demi kebaikan. Tapi waktu tanya pembimbing, enggak lah seperti itu. Oh iya. Yang lebih lagi teman-teman, waktu teman-teman masuk dalam pemuridan, teman-teman akan mengalami pembentukan. Teman-teman akan disesah. Teman-teman akan mengalami ketidakenakan. Teman-teman, saya itu dulu begini teman-teman, waktu masuk dalam pemuridan, saya tuh merasa tipe saya tuh kayak orang yang harus tegas gitu. Pokoknya AA gitu loh. Saya nggak mau pembimbing saya tuh yang ya bisa kompromi gitu. Tapi sampai akhirnya saya ketemu dengan pembimbing saya merasa kayak biasa aja gitu. Maksudnya, oh ya nggak apa-apa lah. Ada namanya Bang Junep sudah pulang kampung. Dan saya renungkan apa maksud Tuhan. Tapi justru di situ saya melihat ada kasih karunia Tuhan. Justru saya di situ mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya tidak menuntut dia gitu. Bahkan di dalam pemuridan, kalau teman-teman tidak mengalami pembentukan, tidak mengalami gesekan, belum jadi teman-teman. Dek, kamu tolong dulu ini dek, bisa nggak tolong ini? Antarkan ini dulu. Oh bang, aku capek, aku mau tidur siang bang. Kita perlu yang namanya teman-teman dibentuk di dalam, amin. Kita mesti masuk dalam pemuridan. Lihat murid-murid Yesus, ya kan? Dia nggak begitu saja. Dia tinggalkan semuanya demi untuk ikut Yesus. Dia menyangkal dirinya, amin. Dia menyangkal dirinya. Dia bukan lagi, aku nggak mau. Kita mau teman-teman. Kita harus mengalami yang namanya pembentukan dalam pemuridan. Kalau teman-teman masuk di dalam pemuridan, tapi belum mengalami pembentukan, karakternya belum berubah, tanda tanya besar. Ya kan? Karena apa teman-teman? Waktu kita masuk dalam pemuridan, hati kita yang disobek-sobek rasanya teman-teman. Hati kita. Tapi percayalah kalau teman-teman setia dengan hal itu, teman-teman akan mengalami kemuliaan. Teman-teman akan mengalami pembaruan, kemerdekaan. Yang dulunya malas, sekarang menjadi orang-orang yang rajin. Orang-orang yang smart, amin teman-teman. Yang berani gak kompromi dengan nyontek, Tuhan akan pakai. Tuhan akan kasih karunia, amin. Kita berani teman-teman dengan anak-anak muda saat ini. Kita mau berani tampil beda dengan orang-orang di luar sana, amin. Itu 2 hal saya nambahkan aja tadi.
Kita mau sama-sama masuk dalam komunitas dan pemuridan. Kalau teman-teman yang belum masuk dalam pemuridan, temukan pembimbing yang bisa mementor engkau. Pastikan dirimu temukan dengan orang yang benar. Amen. Dan satu hal lagi, selain dari komunitas dan pemuridan, ini mungkin bicara tentang tema, yaitu kita harus terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Nah teman-teman, kita mesti punya keterhubungan dengan Tuhan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita gak bisa, oke bilang, bang aku bisa kok di komunitas, aku bisa kok bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Bisa, betul bisa. Tapi lebih dalam lagi teman-teman, kita mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan, amin. Punya persekutuan dengan Tuhan. Kita punya kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Kita mesti bersekutu dengan Tuhan. Sekarang saya tanya, komsel setiap seminggu berapa kali? Oke. Ke gereja seminggu berapa kali? Sekali. Nah, di luar itu teman-teman, kita nggak bisa gitu loh, benar nggak? Kita ketemu dengan orang lain. Siapa yang bisa membackup kita? Kita mesti punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kita punya persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Kita mesti terhubung dengan Tuhan. Amin. Ya kan? Kita nggak bisa teman-teman kalau cuma sekedar datang ke komunitas, datang ke sini ya teman-teman, rajin, kelihatan rajin. Tapi saya pernah merasakan teman-teman, saya terlibat, maksudnya dalam komunitas saya sebelum ke sini juga sebelum di Samarinda, saya rajin ke gereja dan segala macam. Ibadah pemuda kami bahasanya pemuda dan segala macam. Saya hidup, mungkin saya merasa paling rohani lah daripada yang lain. Tapi di luar itu teman-teman, cuma saya dengan Tuhan yang tahu. Saya berbuat dosa, saya ini semualah, cuma saya dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bang gimana sih supaya kita bisa terhubung terus dengan Tuhan? Kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang kita mau sama-sama belajar. Oke, bagaimana kita supaya punya hubungan dengan Tuhan atau terhubung setiap waktu dengan Tuhan? Yang pertama teman-teman, kita buka yuk. Yohanes 3 ayat 3. Di situ dibilang, Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau kita tidak dilahirkan kembali. Kita ulang lagi. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, apa di sini apa? Maka apa? Ia tidak melihat. Kita tuh beda ya, melihat dan masuk beda-beda ya. Nah, waktu kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat nih, tidak bisa. Jangankan masuk, tidak bisa melihat aja nggak bisa. Makanya kita mesti yang namanya dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Lahir baru, amin. Lahir baru teman-teman. Itu kuncinya teman-teman. Saya ingat, nah teman-teman mesti ingat, kapan teman-teman lahir baru? Saya ingat, saya lahir baru tanggal 9 bulan 4 2009. Itu tanggal lahir baru itu kayaknya awal perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Situ saya mulai, saya hitung baru berapa tahun. Kita mesti mengalami kelahiran kembali. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus mengalami, karena apa? Tuhan berbicara kepada orang-orang yang punya roh Tuhan dalam dirinya. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih supaya kita punya terhubung dengan Tuhan? Oke, lahir baru, saya percaya mungkin sudah lahir baru semua, amin. Amin. Baru yang selanjutnya, ini waktu saya renungkan ini, saya berkaca kepada diri saya waktu itu. Yang selanjutnya teman-teman, kita mesti jaga kekudusan, amin. Banyak anak-anak muda gitu, ke gereja, rajin ke gereja, tapi bicara tentang kekudusan, siapa yang tahu? Amin. Kita buka ayatnya teman. Yesaya 59, singkat aja karena
Yesaya 59. Kenapa teman-teman? 59 ayat 2. Di situ dibilang, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi waktu Hawa jatuh dalam dosa, dia terpisah dengan Allah. Benar? Setuju? Dia terpisah dengan Allah. Nah, jadi dosa ini menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Tuhan begitu merindukan mencurahkan sesuatu yang besar kepada kita. Tuhan pengen memberkati kita. Cuman gak bisa teman-teman, ada dosa. Tuhan pengen berbicara kepada kita. Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Tapi kalau kita masih ada dosa teman-teman, kita mesti bereskan. Amin. Amin teman-teman. Kita harus menjaga kekudusan kita. Amin. Saya teringat lagi mengenai dosa teman-teman. Aduh, mungkin saya cerita sedikit lagi dari istri saya juga. Saya dulu cukup ini juga saya mau sampaikan. Saya merasa dosa paling berat saya itu waktu pornografi teman-teman. Itu yang menurut saya gitu ya, sebelum kesini gitu ya, dan kayaknya saya nggak bakalan diampuni saya sama Tuhan mengenai pornografi. Mungkin teman-teman yang orang lain gitu, wah dosanya membunuh, ini segala macam. Tapi buat saya pribadi yang saya alamin, dosa saya yang mungkin ini ya mungkin secara inilah, ini kayaknya nggak bisa diampuni Tuhan. Gitu. Saya tuh jatuh bangun di situ, jatuh bangun, pornografi dan segala macam. Karena kembali lagi nggak ada pembimbing yang mengajari saya dan segala macam. SMA saya cukup itulah dengan pornografi, begitu cuma biasa, maksudnya ya hal biasa lah, nggak ada lagi. Makanya saya bilang tadi saya ke gereja tapi bicara tentang hal itu cuma saya dengan Tuhan yang tahu. Dan hal yang ketiga, kita harus jauhi pornografi. Amin. Amin. Kita menjadi anak-anak muda, kita mau berani tampil beda teman-teman. Zaman sekarang internet di mana-mana, benar ya. Tapi masih ada nggak anak-anak muda yang berani tampil beda, jaga kekudusannya. Amin. Kita mesti jaga kekudusan kita. Hati-hati mata kita. Kita mesti jauhi pornografi, teman-teman. Karena itu bukan hanya bicara tentang dosa. Saya waktu searching di YouTube ya, apa sih dampak pornografi terhadap diri kita gitu. Itu ternyata sama dengan kita mengkonsumsi narkoba, teman-teman. Nanti teman-teman pulang searching. Itu sama dengan kita mengkonsumsi narkoba. Cuman bedanya kalau di situ dibilang narkolema, narkotika lewat mata. Ya kan? Kalau teman-teman pernah ngalamin kejatuhan dulu ya, pasti kita akan terikat di situ teman-teman. Dengan hal itu, kita coba dengan kekuatan kita nggak bisa. Kita harus dilepaskan, kita harus dilayani. Kita nggak bisa, hari ini, aku jatuh dalam dosa, ampuni aku Tuhan. Besok, berusaha dengan kekuatan kita, nggak bisa teman-teman. Bicara tentang dosa nggak bisa, harus diputuskan. Karena pergumulan saya waktu itu aja teman-teman. Saya mengalami dosa pornografi waktu itu. Dan puji Tuhan waktu saya mengalami lahir baru, saya merdeka Tuhan, saya merdeka. Saya belajar untuk menjaga kekudusan saya. Ini buat laki-laki, perempuan apa? Ya kan? Kita mau sama-sama, amin. Menjaga kekudusan mulut kita, mata kita, amin. Amin teman-temannya. Karena apa teman-teman? Ya tadi lagi bahwa Tuhan gak bisa menyatu dengan dosa. Tuhan gak bisa menyampaikan isi hatinya kalau masih ada dosa. Ya kan? Kita mesti kita harus mesti bereskan. Makanya saya bilang, saya bersyukur waktu dibimbingnya. Inilah saya bilang dosa yang menurut saya malu, takut dihakimi dan segala macam. Makanya saya waktu itu sudah dibimbing dan saya malu untuk menceritakan pada pembimbing. Sampai akhirnya saya pengen bertumbuh di dalam Tuhan, tapi dorongan dalam hati saya yang harus bercerita. Dan akhirnya saya beranikan diri, Bang, saya jatuh dalam hal ini. Dan akhirnya apa? Saya nggak menerima penghakiman, tapi saya menerima rangkulan. Oke, sama-sama. Ya kan? Hati-hati teman-teman. Hati-hati begitu mengintip ya. Di sini kita kelihatan kayak kudus gitu ya. Ya kan?
Tapi di luar sana yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Amin. Kita harus bangun. Kita harus jaga kekudusan. Oke, selanjutnya. Selain hubungan kita harus jauhi gitu ya, cara tentang dosa. Yang ketiga teman-teman, kita mesti bangun yang namanya gaya hidup bersaat teduh. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Katakan amin teman-teman. Kita mesti punya hubungan teman-teman. Kita punya persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Di sini kita bisa mengalami Tuhan, bisa. Oh, kita dijamah Tuhan. Tapi lebih lagi, kita di rumah kita bisa enggak? Kita didatang sama Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kau terindah Tuhan bagiku. Bisa enggak kita? Kita mesti bangun. Amin. Di sini itu yang kelihatan teman-teman. Tapi di kamar teman-teman tuh enggak ada yang kelihatan, enggak ada yang lihat, benar? Enggak ada yang lihat gitu. Mungkin orang tuamu enggak lihat, ya kan? Teman sekamarmu enggak lihat, cuman kamu dengan Tuhan. Tapi disinilah kita mau bangun bersama. Cukup Tuhan dengan saya yang tahu. Amin. Kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita belajar bersekutu. Kita belajar bermazmur dengan Tuhan. Mungkin yang baru belajar saat teduh gitu ya, memang nggak mudah teman-teman. Bangun pagi, ya kan? Bangun pagi. Ada sih kerinduan gitu ya untuk saat teduh. Wah, Tuhan saya besok rindu Tuhan bangun jam 5 Tuhan atau jam 6. Saya rindu saat teduh. Tapi giliran saya percaya kalau teman-teman bilang gitu, minta sama Roh Kudus, Tuhan bangunkan aku jam 5, pasti Tuhan bangunkan. Amin. Pernah kayak gitu? Pernah tanda kutip men-challenge Tuhan? Pernah gak? Tuhan bangunkan aku jam, pasti Tuhan akan bangunkan. Pertanyaannya, mau gak waktu Tuhan kita melek gitu ya, kita mau beranjak dari tempat kita. Nah itu teman-teman, itu yang kita perjuangan kita di situ teman-teman, amin. Makanya waktu kita bangun gitu ya, ya nggak langsung lipat tangan gitu ya, nggak langsung duduk gitu ya. Teman-teman lah tahu caranya teman-teman. Kalau saya gitu ya, saya biasanya ke toilet, artinya buang air kecil. Pasti nggak tahu. Saya merasa kalau saya bangun, saya harus gerakkan badan saya supaya otot-otot saya tuh gerak, jadi ada tenaga yang keluar, dan ditambah kadang saya minum air segelas gitu supaya panas badan saya. Kadang seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita mesti siasatin semuanya. Amin. Kita mesti gitu loh, kita mesti belajar. Kita belajar bermazmur dengan Tuhan. Kita belajar bersekutu dengan Tuhan. Kita nikmati hadiratnya Tuhan. Amin. Setelah itu kita menyembah Tuhan. Nah, kadang-kadang begini teman-teman, waktu kita memuji, waktu kita saat teduh gitu ya, bahkan mungkin di ibadah ya, ada nggak yang pernah mengalami, saya mau sampaikan bahwa waktu kita memuji menyembah Tuhan, mulut, pikiran, dan roh kita harus menyatu, terhubung dengan Tuhan. Amin. Roh kita saya percaya sudah pengen terhubung dengan Tuhan. Amin. Tapi pertanyaan masih ada jiwa dan tubuh. Amin. Ada pikiran. Kadang gini, Kaulah segalanya. Ada aja teman-teman. Nah kita harus belajar fokus teman-teman. Amin. Makanya saya berjuang terus ya waktu dari pelajar itu. Dampak daripada pornografi tadi teman-teman, kita susah fokus. Percaya deh teman-teman. Kita susah fokus. Dan kita harus masuk pada hal ini. Berjuang teman-teman. Kita mesti berjuang. Kaulah segalanya. Wah ini pikiran, wah ini ujian tentang jam 8 nanti gimana ya. Wah ini waduh dosennya gini-gini lagi. Nah itu bisa terjadi teman-teman, benar gak? Setuju dengan saya? Atau saya aja yang mengalami? Semuanya mengalami ya? Kau baik Tuhan, kau baik tapi mamanya marahin dia gitu kan. Tuhan kau baik tapi kiriman belum datang gitu kan. Ada yang ngalamin kayak gitu? Ada? Ada? Gak ada ya di sini, puji Tuhan. Berarti waktu menyembah Tuhan langsung terhubung dengan Tuhan, amin ya. Haleluya. Nah tapi secara pribadi saya mengalami seperti itu. Kau segalanya Tuhan. Saya kadang waktu saya belajar ya waktu bersama dengan istri, kadang berjuang sekali apalagi waktu ada anak gitu ya. Kadang kami saat teduh bareng,
dia sudah bangun, kami harus fokus. Kadang dia nangis gitu ya, kadang dia ngoceh sendiri gitu ya. Tapi kami belajar terhubung gitu ya dengan Tuhan. Dan kita mau sama-sama mau belajar untuk fokuskan pikiran, hati dan roh kita kepada Tuhan. Amin. Waktu menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya mulut kita gitu ya, tapi pikiran kita juga kita arahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Katakan Tuhan baik, tapi pikirannya kemana-mana. Makanya perlu kita yang punya waktu teduh bersama dengan Tuhan. Amin. Nah jadi kembali lagi bahwa bagaimana supaya kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita bisa terhubung dengan Tuhan. Kita mesti lahir baru, amin. Kita harus lahir baru. Kita harus hidup dalam kekudusan. Dan lebih lagi kita mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita kejar bersama teman-teman. Memang gak mudah teman-teman, gak mudah. Ini yang namanya kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Men, itu yang saya mau sampaikan. Biarlah kita menjadi anak-anak muda yang berbeda, men. Punya koneksi dengan Tuhan. Makanya kita berharap punya koneksi dengan Tuhan 24 jam, amin. Waktu di motor kita bisa terhubung dengan Tuhan. Gak jarang teman-teman waktu saya ke kantor gitu ya, saya bisa menikmati Tuhan gitu. Oh Tuhan kau baik. Cuman perkataan biasa tapi pikiran dan hati saya tertuju dengan perkataan itu. Dan saya bisa merasakan Tuhan. Dan kita juga bisa merasakan ini waktu kita bangun. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Ini setiap kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Engkau sudah berbicara bagi setiap kami. Engkau sudah menyampaikan kerinduan-Mu bagi kami. Biarlah kami mengalami persekutuan yang dalam dengan Engkau. Kami rindu, kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Terkonek dengan Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami merindukannya Tuhan. Ini tergenapi dalam setiap kami. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biar kami terus menikmati Tuhan hubungan yang dalam dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati Tuhan persekutuan yang dalam dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Mari kita fokuskan hati, pikiran kita, mulut kita. Kita berkata-kata kepada Tuhan. Itu selaras. Kita sedang berjuang, saudara-saudaraku. Memang gak mudah rasanya, tapi inilah menjadi perjuangan kita. Tapi saya percaya ada kasih karunia Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat kerinduanmu. Tuhan melihat isi hatimu. Amen, Tuhan tahu engkau sedang berjuang. Tuhan juga tahu engkau sedang gagal. Tapi percayalah, anugerah Tuhan tercurah atas hidupmu. Amin Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan lebih lagi. Kami bawa hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Mari kita katakan bahwa kebaikan Tuhan. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan. Oh Tuhan. Mari kita sampaikan kerinduan-Mu yang dalam kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Setiap kami, Yesus. Terima Kami kasih. rindukan Engkau Tuhan. Kami Kami rindukan mau Kau lebih lagi Tuhan. Kami rindukan Kau mengubah hidup kami Tuhan. Kau mengubah hari-hari kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hidup kami dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Hidup kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Kami hidup kudus Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau lebih mengalami hatimu lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami terhubung dengan Engkau. Kami menikmati Hanya hadirat-Mu Kau Tuhan. Hati ini Tuhan. Kami Hanya datang dengan Kau, kerinduan Tuhan. Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Kasih Engkau. segala Kami cara. menyembah Engkau Tuhan. Setiap Mari kita kami lebih Tuhan. lagi.
Tuhan, bahwa kami lebih lagi, bahwa kami lebih lagi, Yesus, Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan segalanya. Mari kita katakan bahwa Dia segalanya atas hidup kita. Yesus Tuhan, Yesus. Tiada yang kami mau menikmati hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Hormat Hati hanya kami, bagimu mulut kami, Tuhan, hanya bagimu Yesus Tuhan. Segalanya hanya bagimu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk kami lebih melekat lagi denganmu Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Ini kerinduan kami haus Tuhan. setiap Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati saat-saat indah bersama-Mu. Kami merindukan Tuhan saat-saat hanya ini dalam dengan Engkau hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Hanya Tuhan. dalam hadirat-Mu Terima Tuhan. kasih Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, amin Tuhan. Yes. Yes, Mari yes kita Tuhan. menikmati Tuhan lebih lagi. Yes Tuhan. Oh, yes Tuhan. Saat indah ku berhadapan Mari kita sedang memposisikan, kita sedang berhadapan dengan Amin Tuhan. Tuhan. Kita memandang Dia. Memandang wajah-Mu, Mari kita nikmati saudaraku. Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan. Bawa Kerinduan daku. kami, Tuhan. Amin Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan hadiratnya. Mari kita rasakan kebaikannya. Mari kita rasakan kasihnya. kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, Kami rindu. ku rindu selalu Amin, amin. diam dalam Ini menjadi
ku berhadapan denganmu. Saya mau memastikan setiap kita punya kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Memandang Kami begitu merindukan Engkau, Tuhan. Yesus Ini hasrat terbesar kekasih kami. jiwaku. Kami rindu pribadi-Mu, Tuhan, bukan yang lain, Tuhan. Bawa kami dengan cara-Mu, Bawa daku. Amin. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Kita rasakan Oh Yesus, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Yes Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, bawa kami lebih lagi bersekutu denganmu, Tuhan. Yes, Tuhan. Memandang wajah-Mu, Untuk kami memandang-Mu Tuhan, dalam saat-saat terindah bagi setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah segala bawa kami lebih lagi Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan. kami nikmati, Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Yes Tuhan. kami nikmati Rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap kami di tempat ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yes Tuhan, Yes Tuhan, Yes Amin Tuhan, Yes Tuhan, Yes, Yes, Yes Tuhan. Ku terhubung dengan Amin Tuhan, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
menjadi kerinduan kami. Kami menikmati persekutuan yang dalam dengan Engkau, Tuhan. Yesus Tuhan, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar mau mendapat hidup tempat dalam setiap kami, Tuhan. yang Itu menjadi kekuatan kami. atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Bapaknya firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin Tuhan. Amin Kami percaya, Tuhan, waktu Roh-Mu Kau taruhkan dalam setiap kami, itu akan menolong kami, membawa kami terus terkonek, terhubung dengan Engkau, Tuhan. Sungguh Tuhan, bawa kami dengan cara-Mu, Tuhan. Bahwa kami menikmati Engkau dalam hari-hari kami. Kami menikmati kedekatan dengan Engkau, Tuhan. Kami mengalami kehausan dan kelaparan akan Engkau, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami rindu, Tuhan, menjadi mahasiswa-mahasiswa yang cinta akan Engkau, Tuhan. Kami menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berbeda dengan dunia ini, Tuhan. Kami mau berbeda, Tuhan. Kami mau tampil beda, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami mau menjaga kekudusan kami, Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau yang terlebih rindu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu, Tuhan. Bahwa kami lebih lagi, Tuhan, terus mengalami koneksi dengan Engkau setiap saat, Tuhan. Roh-Mu yang ada dalam setiap kami akan menolong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa.